Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Fiansap dari kelas A. Di Informatika dengan nilai 094. Di sini saya akan mengerjakan soal yang menonton video presentasi tugas akhir informatika ya. Saya menemukan video di YouTube yaitu dari Tita Masari. Beliau ini skripsi tentang perancangan sistem informasi pengelolaan kas masjid berbasis web dengan algoritma naive Bayes dan metode ekstrim programming di masjid baik itu Krisin Kabupaten Bekasi. Mari kita coba tonton sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Ramasari. Saya dari program studi Teknik Informatika Saya cek Fakultas dulu nih Teknik output dashboard. Oke, kita tonton aja. Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi tahun 2020. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang Dia berjudul Perancangan berkuliah Sistem di Informasi Universitas Pengelolaan Kas Bayangkara Masjid Jakarta Raya. berbasis web dengan metode Extreme Programming atau XP di Masjid Baitul Judulnya Mukhlisin Perancangan Kabupaten Sistem Informasi Pengelolaan Kas Masjid berbasis web. Bekasi. Latar belakang kas yaitu sejumlah dana yang dibentuk untuk pengeluaran yang jumlahnya Latar bersifat belakangnya apa relatif itu kecil. kas? Pada Saya jelasin. pengelolaannya, Masjid Baitul Mukhlisin masih dikelola secara manual dengan mencatat pada buku kemudian diketik menggunakan Microsoft Word. Buku pengelolaan kas yang mudah rusak membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data, tentu memperlambat dalam mendata kas, dan adanya donatur tetap yang tidak tepat waktu dalam memberikan donasi ke masjid, sehingga donatur menjadi dipertimbangkan kelayakannya. Perlu adanya perkembangan suatu aplikasi agar mempercepat pengelolaan data, transparansi, keakuratan data pengelolaan kas, dan menerapkan metode algoritma naive Bayes untuk menentukan kelayakan donatur tetap. Perubahan proses pengelolaan dari manual menjadi berbasis web. Masih ada yang bikin laporan keuangan secara manual. Oke, lanjut. Berarti ini saatnya improve. Identifikasi masalah. 1. Proses pengelolaan kas masih dikelola secara manual dengan mencatat pada buku kemudian diketik menggunakan Microsoft Word. 2. Buku pengelolaan kas yang mudah rusak dan membuang waktu yang lama dalam mencari data tentu memperlambat dalam mendata kas. Jadi masalah yang didapat dari latar belakang tadi itu katanya pengelolaan kas itu masih secara manual ya dengan menggunakan diketik atau menggunakan MS Word. Nah, itu membuat rusak, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data tertentu dan memperlambat mendata kas. Jadi ada donatur yang tetap tidak tepat waktu dalam memberikan donasi ke masjid sehingga donatur menjadi dipertimbangkan kelayakannya. Dan juga belum ada perangkat lunak, jadi dia itu ingin membuat website untuk mempermudah kas masjid tersebut. 3. Adanya donatur tetap yang tidak tepat waktu dalam untuk pembuatan sistem informasi pengelolaan kas berbasis web untuk pendataan. Nah, katanya di sini batasan masanya itu kayak membahas pembuatan informasi untuk pendataan, terus ntar sistem yang dibuat tuh kayak ada kas masuk, ada kas keluar, ada data donatur, data user, dan data transaksi, data laporan, dan naif bayar, Pengelolaan kas konsep masjid Baitul kelayakan donatur tetap. Perancangan sistem informasi pengelolaan kas menggunakan database MySQL. Perancangan sistem informasi juga menggunakan PHP, terus menggunakan metode pengembangan extreme programming. 4. Sistem informasi dapat diterapkan untuk membangun sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan keuangan kas pada Masjid Baitul Mukhlisin Kabupaten Bekasi sehingga Ya, dia dapat ingin mempercepat pengelolaan membuat data, transparansi, dan keakuratan data. Tujuan penelitian untuk dapat sistem mempercepat kas itu pengelolaan berbasis data, web. transparansi, dan keakuratan data pengelolaan kas pada Masjid Baitul Mukhlisin. 2. Menerapkan metode extreme programming sebagai metode pengembangan sistem pengelolaan kas di Masjid Baitul Mukhlisin berbasis web. 3. Menerapkan metode algoritma naive Bayes untuk menentukan teori. Algoritma naive Bayes dalam menganalisis. Nah, dia menjelaskan menggunakan kan dia ingin menggunakan algoritma naive Bayes nih. Kita jelasin dulu nih. Jadi dalam menganalisa kelayakan donatur, kita harus menggunakan algoritma naive Bayes yang bertujuan untuk menentukan kelayakan donatur terhadap masjid yang layak atau tidak layak di Masjid Baitul Mukhlisin. Naive Bayes yaitu pengklasifikasian dengan metode statistik dan probabilitas yang dikemukakan ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Jadi diambil dari nama dia sendiri ya, nama belakangnya itu Bayes. Dalam memprediksi peluang di masa depan yang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Menentukan kelayakan donatur tetap, baru penulis menggunakan algoritma naive Bayes yang bertujuan untuk menentukan kelayakan donatur tetap menjadi donatur tetap yang layak atau tidak layak di Masjid Baitul Mukhlisin. Menurut Bustami tahun 2014, naive Bayes yaitu pengklasifikasian dengan metode statistik dan probabilitas yang dikemukakan ilmuwan Inggris Thomas Bayes dalam prediksi peluang hipotesis P adalah diagram alur penelitian. Jadi dimulai. Ini dia menggunakan membuat diagram alur untuk penelitiannya. Jadi pertama dia tuh mulai, terus identifikasi masalah. Nah, ketika pengumpulan data, metodenya itu menggunakan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Berarti dia langsung secara ke lapangan ya, ke lapangan.
Terus analisis kebutuhan, rancangan sistem, dan pengujian. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, balik lagi ke pengumpulan data, diulang lagi prosesnya. Kalau ada ya implementasi dan hasilnya Lalu menuju dikeluarkan. identifikasi masalah, menuju Rancangan pengumpulan data. sistemnya pakai desain, coding, dan Dari juga pengumpulan data algoritma menuju NiceBase. metode pengumpulan data, yaitu isinya observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu dari pengumpulan data menuju analisis kebutuhan, perancangan sistem. Perancangan sistem isinya adalah desain, coding, dan algoritma NiceBase. Lalu menuju ke pengujian, dan ada proses sesuai atau tidak. Jika tidak, kembali lagi menuju pengumpulan data. Jika ya, lanjut ke implementasi, hasil, dan selesai. Ini adalah sistem berjalannya. Donatur, ada bendahara DKM, ada ketua DKM. Jadi dari mulai, lalu memberi dalam bentuk sumbangan, donatur menuju ke bendahara menerima sumbangan, dari bendahara mencatat nominal pada kwitansi, lalu bendahara memberi ke donatur untuk menerima kwitansinya. Dari mencatat nominal pada kwitansi, bendahara mengusulkan permintaan pengeluaran Nah, ke ini ketua untuk DKM. sistem berjalan ya. Jadi ketika ada tiga di sini, ada donatur, bendahara, dan juga ketua DKM. Jadi ketika donatur memberikan, dia bendahara akan menerima, terus mencatat nominal pada kwitansi. Lalu donatur pun menerima kwitansinya. Nah, ketika uang yang dikumpulkan ingin digunakan oleh kedua DKM, apabila disetujui ya membeli atau membayar keperluan, terus mencatat pada buku pengeluaran itu oleh bendahara yang digunakannya. Terus kata kedua DKM dapat laporan keuangan dan selesai untuk dibelikan. Tapi jika tidak ya dia mengusulkan permintaan keluaran lagi. Lanjutan dan Pingin dalamin digital marketing tapi masih bingung mulai dari mana? Udah coba lihat banyak bootcamp? ada admin, sistem, dan donatur. Lalu ada ini ada Ini katanya buat sistem ini ya admin. dari keperluannya. Lanjut ke mencatat pada buku laporan, lalu cetak dokumen, yaitu laporan keuangan, dan selesai. Ini ada sistem usulan, jadi ada admin, sistem, dan donatur. Dari admin itu memulai login pada sistem, lalu ada masukkan input username dan password. Dari sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu dari admin itu ada master data, bisa melakukan aksi. Jadi untuk bagian sistem usulan ini dia membuat admin, sistem juga donatur. Jadi admin dan donatur ini jika ingin melakukan sesuatu dari login, nah langsung sistem menampilkan halaman dashboard nih. Terus login dia akan input username dan password, mau itu admin, mau itu donatur. Nah setelah itu kalau bagian admin ada master data. Kalau ya dia menampilkan halaman jenis kas masuk dan jenis kas keluar. Terus kalau tidak transaksi doang nih. Nah kalau donatur itu tinggal laporan doang maksudnya dia. Hmm, oke paham paham. Create, update, delete. Lalu ada transaksi, bisa melakukan aksi create, update, Ada delete. create, update, delete ya. Lalu ada laporan juga, melakukan aksi cetak laporan. Jika sudah, dicetak laporannya dan pilih logout, keluar dari sistem dan selesai. Jika donaturnya, aktor yang donatur, itu dia mulai, lalu input username dan password, lalu dia menuju ke laporan, dan laporannya menampilkan halaman laporan transaksi. Di situ ada proses. Kalau tidak itu dia pilih logout, jika ya itu dia bisa melakukan aksi cetak laporan. Jadi untuk admin itu nanti dia bisa input terus ada master data nih. Dia bisa melakukan transaksi, melakukan aksi create, update, dan juga delete. Mau itu misal memperbarui kas masuk, memperbarui kas keluar, atau menghapus kas keluar seperti itu. Terus dia juga bisa membuat laporan ya. Nah, melakukan aksi cetak laporan juga. Terus bisa logout dan terus dia. Kalau donatur itu cuman kayak mulai input password dan juga nama, terus dia tuh ke laporan. Nah, menampilkan halaman laporan transaksi. Nah, kalau emang bisa dia di aksi cetak laporan. Kalau enggak ya dia tinggal logo doang gitu. Dan selesai. Login, kelola jenis kas masuk, kelola jenis kas keluar, Ini kelola untuk mass user bias, case diagram system. kelola data donatur, kelola data user, kelola transaksi, dan kelola laporan. Dari kelola laporan menuju action cetak laporan. Dari aktor donatur itu bisa login, lalu bisa menuju ke kelola laporan. Dari kelola laporan itu ke action cetak laporan. Ini adalah demo aplikasinya. Ini demo aplikasinya. Kita admin. Tuh dia Misalnya, sebagai admin ini. lalu passwordnya jika salah tidak sesuai itu admin Jika Anda salah tahu. passwordnya akan Jika dikasih tahu. sesuai Sesuai. Kalau bener ya berarti login. Anda berhasil masuk. Nah ini sebagai admin ya. Lalu di sini ada master data, ada jenis kas masuk. Dia bisa masukin Ini jenis kas masuk. tulisnya input knowledge.
jenis kas keluarnya lebih margot, terus data donatur ini bisa kita tambah data, Ini udah keren ya, udah kayak 95. berguna banget tuh. User interface-nya juga ramah, user experience-nya juga ini gampang banget lah. Mirip kayak akun salam ya, Tanggal mirip kayak 25. website salam, mirip-mirip. Wanita simpan. Sip. Lalu Nah, ini dia untuk ada ini ya. nav bias. Nav biasnya Nah, itu ini kita tes harus daftar dulu donatur ya. nomor Nah, guys. tadi, Ricky, ini tanggal lahirnya di Masukin member tanggal lahir, masukkan pilih tadi. nama, terus password. Di sini kita akan memulai tes, mulai. Dia bisa Ini jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi masing-masing donatur. jadi algoritma untuk ngecek dia tuh cocok nggak sih jadi donatur tetap. Nah itu tuh diceknya pakai algoritma ini, jadi kayak isi questionnaire gitu lah. Ntar dari questionnaire itu di input nilainya berapa, apakah Di dia sini ada data cek, usernya, nama, apakah dia namanya, usia, tanggal prediksinya. dia hasil akhirnya diperhitungkan. Jadi dari pertanyaan itu Nah jadi Indeks ntar itu ada adalah layaknya layak, karena dia tuh terbesar berapa 46%. persen layaknya gitu. Kita simpan datanya, Ini bagus ada di ya, keterangan interesting. jenis layak. Lalu penyimpanan berhasil, data berhasil disimpan, logout. Oke. Terus ada data user ini adalah si admin yang bisa megang donatur dan saya. Contohnya ini ada kita, terus saya tambah lagi sehari, passwordnya sudah ditetapkan, status tadi, jenis loginnya, dan terus simpan. Jadi untuk menjadi donatur tetap ini kita harus Oke, jadi melakukan ini bisa keluar. tes dulu dengan algoritma night base. Jadi Dengan kalau udah bisa memasukkan baru nama kita yang tadi. ntar ditambahin sebagai donatur tetap. Nah ini sebagai donatur tetap masuknya ya, Lalu bukan kita sebagai melakukan admin. transaksi yang tadi dimasukkan jenis kas masuk dan jenis kas keluar. Tambah data, tanggalnya misalnya 13 Februari, jenis kas masuk. Ini mempersingkat ya daripada Lalu pakai pengawet kayak yang ditulis, buku ini ataupun tanggal MS Word gitu kan. jenis Lebih uangnya, interaktif, versi. lebih gampang, dan juga lebih apa ya, aman lah. Datanya itu nggak bakal gampang hilang. Lalu di sini ada info. Di sini ada 1000. Lalu tambah data keluar. Tambah data lagi ya. Tuh data masuk. Ntar kita bisa kayak milih jenis kasnya apa, kas masuk, apa kas keluar, keterangannya, terus nominalnya berapa Februari gitu. kas keluar gaji mahkot only 700.000. Nah, sampai ada 14 tanggalnya dan Nah ini yang terakhir itu ada laporan ya. Laporan di sini rekapitulasi ada pengeluaran dan pemasukan tanggalnya kas. dari Jadi laporan itu 10 diakumulasi Januari dari sampai kas yang masuk. 14 Februari. Tuh, dia milih itu per hari apa, per hari apa. Belum Biasanya lagi sih per data-data bulan ya. Jadi per dan hasil misal per saldonya. minggu, ya seminggu itu Lalu masuk ke kita sana, cetak dia laporan. akumulasi kayak gitu. Terus bisa dicetak juga ya hasilnya. Nah, wah ini keren sih. Ini nggak usah kayak main Excel, main Microsoft Word, ini otomatis dibuatkan kasnya, laporannya. Udah ada table segala macam, jadi udah tinggal Ini jumlah saldonya. pakai aja ya. Di sini ada tanggalnya sekarang. Ini datanya insya Allah sesuai akurat nih kalau udah kayak gitu. pendataan Tinggal misalkan. kita Dan di sini ada di tanda tanda tangan sama pengurus TKM aja. logout Untuk logon di situ. yang telah dibuat, maka diharapkan Nah, ini kesimpulannya. Jadi menggunakan sistem informasi pengelolaan kas masjid Baitul Mukhlisin yang telah dibuat diharap mempercepat pengurus Dewan Kemakmuran Masjid ataupun DKM dalam mengelola kas nih, juga memudahkan proses penyampaian informasi. Terus perancangan sistem informasi ini itu menggunakan metode pengembangan Extreme Programming yang tadi XP. Maka diharapkan dalam proses pengerjaan menjadi teratur karena adanya tahapan planning, desain, coding, dan juga testing. Jadi sebelum coding itu awal banget tuh kita planning nih, kita mau bikin apa nih?
buat mempermudah kas kan. Nah, gimana caranya? Terus kita desain dulu tampilan yang terkait gimana, barulah diimplementasikan ke coding dan kita tes gitu. Tuh, menggunakan algoritma naive Bayes dengan tujuan menentukan kriteria layak atau tidak layaknya. Dan itu katanya masih berbasis lokal host ya, jadi belum dihostingkan ke web gitu. Diharapkan sistemnya dikembangkan dalam bentuk transaksi melalui transfer bank dan ataupun OVO. Jadi menjadi aplikasi. Katanya ntar dapat mau membersihkan dikembangin usulan jadi pelaksanaan aplikasi. masjid dalam market testing. Sistem informasi pengelolaan kas ini menggunakan algoritma naive Bayes dengan tujuan menentukan kriteria layak atau tidak layaknya dengan mudah. Oke, sekian. Ini keren banget tugas akhirnya. Oke, sekian ya tentang menonton video presentasi tugas akhir informatika. Diharapkan meskipun bukan dari UIN ya, cuttingnya dulu. Tapi kita bisa melihat inspirasi lah dari hasil dari sini tuh keren banget lah sih. Bikin bagi saya bikin kayak gini ya. Oke, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.